Halo, halo, halo. Sekarang waktunya baca buku anak. Yeay. Gimana adik-adik kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari buku berjudul Ninja Fokus. Yuk, kita dengarkan. Semua selesai. Seru Ninja Fokus ketika dia menutup bukunya. Ninja Fokus telah selesai mengerjakan PR matematikanya dan membaca 2 bab buku yang telah ditugaskan oleh gurunya. Ninja Fokus mampu untuk terus fokus ketika saudara-saudaranya berlatih instrumen musik dan ibunya memanggang kue pisang. Yummy. Kapanpun Ninja Fokus memiliki tugas untuk dilakukan atau dia bertekad untuk menyelesaikan sesuatu, dia memiliki cara untuk tetap fokus sampai semuanya selesai. Kalian bisa lihat ya, meskipun saudaranya sedang bermain musik, dung tak, dung tak. Ninja Fokus dapat terus konsentrasi di berbagai macam situasi. Selama belajar di sekolah, ketika gurunya sedang menjelaskan, Ninja Fokus duduk di bangku barisan paling depan, sehingga dia bisa mendengarkan dan mencatat dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang paling suka duduk di barisan paling depan? Itu bisa membuat kita bisa lebih berkonsentrasi ya, seperti Ninja Fokus. Di sekolah dan di rumah, Ninja Fokus suka meja dan kamarnya rapi. Jadi, dia bisa fokus dan dengan mudah menemukan benda-benda ketika dia membutuhkannya. Wah, mejanya sangat rapi ya teman-teman. Dan ketika Ninja Fokus memiliki tugas besar untuk diselesaikan, dia membagi tugasnya menjadi tugas-tugas sederhana, sehingga dia tidak kewalahan. Contohnya nih, ketika dia mendapatkan tugas besar yaitu merapikan kamarnya, Ninja Fokus membagi tugas tersebut menjadi merapikan tempat tidur, cek, membersihkan meja, merapikan baju-baju, dan mainan-mainan. Ide yang bagus ya anak-anak. Tetapi anak-anak, dulu nih, Ninja Fokus tidak selalu memiliki kemampuan yang baik untuk konsentrasi. Pada suatu hari, dia bisa kehilangan konsentrasi dengan mudah. Kalau kita perhatikan ketika Ninja Fokus dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas, ada lalat terbang, dia malah memperhatikan lalat ya. Ketika ibunya meminta Ninja Fokus untuk merapikan kamarnya, dia sering sekali tidak mengikuti perintah ibunya. Kalian bisa lihat ya, Ninja Fokus malah sibuk main game, padahal kamarnya berantakan sekali. Kalian bisa lihat kertasnya ada di mana-mana. Kemudian ada baju dan celananya berjatuhan. Lihat mamahnya Ninja Fokus juga sudah mulai kesal. Ketika mendengarkan selama waktu bercerita, Ninja Fokus biasanya gelisah, berdiri, dan bangun. Sangat-sangat tidak bisa berkonsentrasi ya Ninja Fokus ini. Dan jika dia sedang menuangkan sereal ke dalam sebuah mangkuk, dia tidak bisa melakukannya pelan-pelan tanpa menumpahkannya. Wah, banyak sekali yang tumpah ya anak-anak. Susunya tumpah di atas meja. Kita harus bersihkan lagi. Sangat-sangat merepotkan. Sampai suatu hari, temannya bernama Ninja Percaya Diri menunjukkan kepada Ninja Fokus bagaimana dia meningkatkan fokusnya. Ninja Fokus berkata, "Mamaku bilang kita seharusnya berusaha untuk meningkatkan kemampuan fokus kita. Aku tidak mengerti apa mamaku maksud atau bagaimana caranya untuk meningkatkan fokus ya." Lalu Ninja Percaya Diri berkata, "Aku tahu bagaimana caranya." Kemudian Ninja Fokus pun bertanya, "Bagaimana caranya? Ajari aku please." Lalu temannya berkata, "Aku menggunakan cara di metode FOCUS. Fokus."
Kamu bisa menggunakan beberapa atau semua cara-cara berikut ini. Yang pertama, F, yaitu menemukan apa yang mengganggumu dan menghilangkannya. Kita bisa lihat di sini Ninja Fokus menyimpan HP dan headsetnya di dalam laci supaya dia tidak main game terus ya anak-anak. Berikutnya O, yaitu organize atau mengatur. Ninja Fokus terlihat sedang merapikan tempat tidurnya. Dia sudah mulai berusaha nih untuk fokus ya. Berikutnya C, yaitu pilihlah sayur-sayuran dan makanan sehat. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Ninja Fokus lahap sekali ya makan sayur-sayurannya. Selanjutnya ada U, yaitu berolahraga untuk membuat otak kita semakin kuat. 1, 2, 3. Wah, Ninja Fokus sedang asyik main lompat tali. Dan yang terakhir adalah S, yaitu membagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ninja Fokus senang sekali mendengar penjelasan temannya. Dia pun berkata, "Terima kasih, aku akan mencobanya." Ketika Ninja Fokus pergi ke sekolah keesokan harinya, dia membuat pilihan yang berbeda. Jreng, jreng, jreng. Yang pertama, menemukan gangguannya dan menghilangkannya. Dia akhirnya tahu bahwa kalau ada anak lain yang berbicara, itu sangat mengganggunya. Jadi, dia memilih untuk duduk di barisan depan meskipun dia sangat pemalu. Yang kedua, organize atau mengatur. Sebelumnya, dia tidak pernah terpikirkan untuk merapikan mejanya. Kalau kamarnya berantakan, apalagi mejanya berantakan, dia diamkan begitu saja. Tetapi hari ini berbeda. Dia merapikan meja belajarnya. Kalau ada sampah kertas, dibuang ke tong sampah. Buku-buku disusun dengan rapi. Pensil dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tempat khusus pensil. Rapi sekali. Pilihlah sayur-sayuran dan makanan sehat. Saat jam makan siang, Ninja Fokus tidak pergi ke kantin untuk jajan. Ninja Fokus memilih untuk makan makanan yang sehat dengan sayur-sayuran. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali, kata Ninja Fokus. Selanjutnya, berolahraga untuk membuat otak kita semakin sehat. Saat istirahat, Ninja Fokus berolahraga untuk menyehatkan otaknya. Dan yang terakhir, membagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ketika dia di rumah untuk mengerjakan PR-nya, dia membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil atau sederhana. Ninja Fokus mampu untuk fokus tidak hanya pada hari itu. Dia terus menggunakan cara-cara pada metode F, O, C, U, S. Fokus setiap hari di hidupnya. Kemudian, dia dikenal sebagai ninja yang paling fokus dari seluruh dunia. Ingat ya anak-anak, metode F, O, C, U, S. Fokus bisa menjadi cara rahasiamu untuk melawan kurang fokus, supaya bisa lebih berkonsentrasi lagi. Terima kasih sudah mendengarkan buku cerita ini. Sampai bertemu di buku berikutnya. Bye anak-anak.